yang mau mengikuti dengan cara seperti ini monggo, karena di sekolah saya sudah menerapkan ini dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada masalah seperti itu. Kalau ada yang perhitungan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara perhitungan koefisien PKL semester 1 tahun ajaran 2026-2027. Pada video kali ini saya akan mencontohkan saya mempunyai 10 kelas yang saat ini melaksanakan PKL untuk semester 1, di mana masing-masing kelas ini memiliki jumlah siswa yang berbeda, ada yang 36, 35, 34, 33, 32, dan untuk yang kelas lain saya contohkan ini masih sama, yaitu 36 ya. Jadi supaya video ini tidak terlalu panjang nanti dalam pembahasannya. Nah, kemudian di aplikasi Excel ini saya sudah menyiapkan kurang lebih ada 15 kelas yang mungkin nantinya bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu yang memiliki 15 kelas dan melaksanakan PKL bersama di semester 1 ini. Nah, di sebelahnya di sini juga saya sudah menambahkan untuk rekapitulasi ya, untuk memudahkan. Jadi di sini tidak ada rumus lagi, tetapi di sini sudah kepada rekapan hasil, yang mana di sini ada informasi JP, jam pembelajaran ini regulernya. Kemudian di sini ada kode gurunya. Kemudian di sini ada jumlah siswa. Di sini ada jumlah jam dapodik yang nantinya diinputkan di dapodik. Nah, di sini ada informasi kode-kodenya ini yang sudah diberikan warna supaya nantinya memudahkan Bapak Ibu ketika ingin mengecek guru A ini kira-kira sudah mencukupi atau belum jumlah JP-nya, sehingga nanti bisa melihat di sini. Nah, kode A, B, C dan sebagainya ini saya contohkan dengan kode ini ya. Jadi tidak kode guru yang di sekolah saya. Jadi ini saya ambil sebagai contoh kode A, B, C. Di sini di bawahnya sudah ada. Nanti untuk kode A warnanya berarti ini, kode B warnanya merah dan sebagainya di sini nantinya bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk menggantinya kode ini supaya nantinya di sini bisa berwarna. Jadi misalkan ada guru Pak Iza gitu ya. Nah, kode gurunya adalah IZ ya. Jadi di sini ganti dulu IZ. Kemudian nanti di bagian perhitungan sini itu diganti dengan kode IZ seperti itu. Jadi, seperti ini ya. Jadi nanti secara otomatis di bagian belakang di rekapannya ini akan berganti warna gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui IZ ini di kelas TP1 dan TP2 itu jumlah di dapodiknya sudah 6 JP seperti itu. Kemudian di sini ada jumlah murid yang dibimbing dan ini jumlah JP yang diinputkan di dapodik seperti itu. Nah, perlu diketahui untuk jam reguler totalnya itu 48, sedangkan untuk diinput di dapodik untuk PKL itu maksimal adalah 46. Sehingga perlu diperhitungkan secara cermat supaya Bapak Ibu yang mengajar di kelas PKL ini itu mendapatkan jumlah JP yang cukup, yaitu minimal 24 supaya tidak mempengaruhi sertifikasi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, di perhitungan Excel ini sebenarnya sudah pernah saya bagikan juga di channel Iza Rifatur Ramadhani. Namun di sini akan saya nantinya mungkin lebih rinci ya, karena jumlah jumlah kelasnya itu cukup banyak dibandingkan di video yang sebelumnya. Nah, di aplikasi ini sebenarnya walaupun sudah mendukung 15,
ini bisa diisikan sesuai dengan jumlah kelas yang melaksanakan PKL. Kalau hanya 5, hanya 4 itu silakan diisikan saja, atau lebih dari 10 misalkan di sini untuk kelas ke-11 ini tinggal dimasukkan saja nama kelasnya di sini dan jumlah siswanya itu di sini seperti itu. Jadi nanti akan secara otomatis masuk ke dalam perhitungan. Nah, di sini saya contohkan dari 10 kelas dan jumlah siswa sejumlah 350 siswa ini itu nilai koefisiennya adalah 1,3. Jadi saya ulangi lagi bahwa dari 10 kelas dan jumlah siswa 350, nilai koefisiennya adalah 1,3. Nah, 1,3 ini adalah untuk menghitung ke satu sekolah. Jadi bukan per kelas ya. Jadi ini adalah nilai untuk satu sekolah. Jadi di kelas ini itu di kelas TP1, TP2 ini kan masih satu sekolah ya, itu nilainya sama koefisiennya. Jadi bukan per kelas lagi. Jadi ini adalah satu sekolah. Jadi antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu menggunakan koefisien ini. Nah, mungkin di sekolah Bapak Ibu dengan jumlah kelas yang melaksanakan PKL dan jumlah siswa yang PKL berbeda dengan yang saya contohkan ini, nilai koefisiennya itu pasti juga akan berbeda. Namun untuk menghitung jumlah siswa yang dibimbing dan jumlah jam dapodik yang diinput kurang lebih nanti sama dengan apa yang saya lakukan ini. Nah, di kesempatan sebelum-sebelumnya alhamdulillah untuk pengalaman ya di sekolah kami, di sekolah saya itu dengan perhitungan seperti ini tidak ada masalah. Jadi mungkin disclaimer ya, yang mau mengikuti dengan cara seperti ini monggo, karena di sekolah saya sudah menerapkan ini dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada masalah seperti itu. Kalau ada yang perhitungan yang lain, cara yang mungkin Bapak Ibu lihat di video-video yang lain, monggo bisa diambil yang mana yang baik menurut Bapak Ibu. Mungkin itu saja sementara reviewnya untuk yang ada di Excel ini, supaya tidak terlalu panjang. Untuk video berikutnya akan saya jelaskan secara detail mengenai cara menghitung, cara memplotting jumlah siswa yang ada atau sesuai dengan nilai koefisien ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.